Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Februari 2021, Selasa, Pekan Biasa keempat. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, disusun oleh Frater Kristo Harun SPD dan dibawakan oleh Frater Morgan SPD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita hari ini, kita dipanggil untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Yesus yang adalah Tuhan menjalankan ketentuan sesuai yang ditetapkan dalam hukum Taurat. Persembahan Yesus di Kenisa mengingatkan kita akan Allah yang sungguh-sungguh terlibat dalam kehidupan manusia. Ia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dunia untuk membawa keselamatan dan pembebasan bagi manusia. Yesus taat kepada hukum Taurat, tetapi ia tidak taat buta. Jika kita teliti kitab-kitab Injil, kita akan menemukan perikop-perikop di mana ditampilkan Yesus melawan beberapa ketentuan hukum Taurat. Hal itu dilakukannya demi menyempurnakan hukum Taurat yang kadang merendahkan martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai contoh, kita lihat ketika hukum Taurat melarang untuk menyentuh orang sakit dan tidak boleh melakukan apa-apa pada hari Sabat, Yesus melakukan tindakan sebaliknya. Yesus menyentuh orang kusta untuk menyembuhkannya dan menyelamatkan orang lumpuh pada hari Sabat. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebagaimana Allah terlibat dalam hidup manusia melalui Yesus Kristus putranya, hari ini kita umat Katolik pengikut Kristus diajak untuk terlibat menjadi pembawa keselamatan dan pembebasan bagi orang lain yang membutuhkan. Pertama-tama, kita berusaha membebaskan diri kita sendiri dari keegoisan diri. Egoisme menghambat kita peduli dengan orang lain. Kemudian, kita terbuka dan peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Melawan aturan yang melahirkan ketidakadilan ataupun setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Dengan demikian, kita secara tidak langsung mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Sebab untuk itulah kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus.